Prabowo jenderal yang teraniaya di negerinya sendiri, tapi tetap tangguh dan konsisten merah putih. Kisah Prabowo Subianto, seorang jenderal yang teraniaya di negerinya sendiri. Tetapi ia pantang mundur dalam membela negaranya. Ia tetap tangguh dan konsisten menyerahkan jiwa raganya untuk bangsa dan negara Indonesia. Bahkan ia kerap menyampaikan bahwa sejak masuk militer telah bersumpah mengabdikan hidupnya untuk Indonesia. Hidup dan mati saya untuk Indonesia, hati saya tetap merah putih, tegas Prabowo. Sejumlah perjalanan pelik yang pernah dilalui Prabowo Subianto, mulai dari tuduhan penculikan aktivis 1998, kabur ke luar negeri, dan dalang pengeboman Natal. Prabowo Subianto pernah mengatakan dirinya hanyalah kambing hitam. Nggak tahu muka saya cocok menjadi kambing hitam, tapi saya menolak itu karena hati saya merah putih. Tegas Prabowo saat konferensi pers di Jalan Kertanegara 4, 17 Januari 2001. Tapi saya diam aja, saya tidak mau ikut-ikutan dan tidak mau nanggapi. Saya punya sikap, hati saya bersih, hati saya merah putih, hidup mati saya untuk bangsa ini, sambung Prabowo. Arsip Kedutaan Besar Amerika Serikat pernah dibuka, kali ini terkait peristiwa 1998. Sebuah dokumen berjudul Soeharto Out by Year End menyinggung perbedaan sikap antara Jenderal Wiranto dan Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Selain bersama-sama memadamkan demonstrasi, catatan dokumen tersebut, Prabowo juga terlibat adu kekuatan dengan Wiranto. Jenderal Wiranto adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI terakhir di masa Orde Baru. Di akhir berkuasanya Soeharto, Letnan Jenderal Prabowo Subianto Cahyohadikusumo menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Keduanya terlihat disayang Soeharto. Wiranto, yang dulu pernah menjadi ajudan Soeharto, mengisi jabatan nomor 1 di ABRI. Prabowo, meski belum jadi orang nomor 1 di Angkatan Darat, punya posisi maha penting di Kostrad. Namun, dalam perjalanan seorang prajurit para komando yang disusun Hendra Subroto, Sintong Panjaitan mengatakan tidak ada persaingan antara Wiranto dan Prabowo di masa kepresidenan Soeharto. Menurut Fadlizon, orang terdekat Prabowo dalam politik huru-hara Mei 1998, rivalitas Wiranto dan Prabowo menjadi pembicaraan kalangan elit, khususnya elit tentara sejak awal 1998. Wiranto nampaknya bisa dianggap bersikap tidak loyal kepada Soeharto, mertua Prabowo kala itu. Sebagai Panglima ABRI, Wiranto bisa saja dianggap gagal membendung gerakan mahasiswa yang ingin melengsarkan Soeharto. Dalam buku Detik-Detik yang Menentukan, B.J. Habibie menyebutkan bahwa pada pagi 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan keberadaan pasukan Kostrad di bawah komando Prabowo yang bergerak menuju Jakarta, serta konsentrasi pasukan di sekitar kediaman B.J. Habibie di Kuningan dan Istana Merdeka. Menurut pengakuan B.J. Habibie, Wiranto minta petunjuk kepadanya selaku presiden. Mendengar laporan sepihak dari Wiranto, B.J. Habibie berkesimpulan bahwa Pangkostrat Prabowo bertindak sendiri tanpa sepengetahuan Pengab. Sebelum matahari terbenam, Pangkostrat harus diganti dan kepada penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrat harus kembali ke basis kesatuan masing-masing, tegas Habibie. Wiranto sempat memastikan perintah presiden. Sebelum matahari terbenam, tanyanya. Sebelum matahari terbenam, tegas Habibie. Siapa yang akan mengganti? Tanya Wiranto. Terserah Pangab, pungkas Habibie. Pangab Wiranto kemudian mengusulkan kepada presiden agar Letnan Jenderal Joni Lumintang yang saat itu menjabat asisten operasi Pangab untuk sementara mengisi posisi Pangkostrat, menggantikan Prabowo yang harus dicopot sebelum matahari tenggelam. Berdasarkan perintah sang presiden baru, Prabowo harus menyerahkan jabatan Pangkostrat dan kehilangan pasukan. Sebagai prajurit, Prabowo wajib menerima perintah, apalagi perintah dari Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, yang tak lain adalah presiden sendiri. Seperti ditulis dalam Detik-Detik yang Menentukan, sebelum terjadi pergantian itu, tepatnya pada 22 Mei 1998 pukul 13.30, Prabowo menghadap Habibie. Ia mengikuti aturan protokoler, menyerahkan senjata yang dibawanya sebelum bertemu presiden. Ada keributan kecil setelah Prabowo masuk ke ruangan Habibie. Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya. Presiden Soeharto, Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrat, tukas Prabowo. Anda tidak dipecat, tapi jabatan Anda diganti, terang Habibie.
Mengapa? Gugat Prabowo. Habibie akhirnya membeberkan laporan Wiranto tentang pergerakan pasukan Kostrad. Saya bermaksud untuk mengamankan presiden, kilah Prabowo. Itu adalah tugas pasukan pengamanan presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangap dan bukan tugas Anda, jawab Habibie. Sintong Panjaitan punya jawaban tersendiri soal mengapa Wiranto bisa bertahan sebagai Menteri Pertahanan Keamanan atau Panglima ABRI. Laporan soal gerakan liar pasukan Kostrad membuat Wiranto dipercaya Habibie. Di mata Habibie kala itu, menurut Sintong, dalam perjalanan seorang prajurit para komando, Wiranto adalah orang yang jujur, bermoral, dan beretika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.